A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menganugerahkan kebahagiaan kepada kita semua. Wajah ini masih bisa tersenyum dengan tulus. Kemudian mata ini masih bisa terpejam. Kemudian perut ini masih bisa menerima semua yang masuk. Badan ini masih bisa istirahat. Bahkan mata ini masih bisa berkedip. Bayangkan ketika mata kita tidak bisa berkedip lagi, hanya melihat terus, dan tentu akan mempengaruhi sel saraf yang lain. Semua struktur yang Allah ciptakan ini sudah tersusun dengan rapi, sesuai dengan mekanisme, berjalan sesuai dengan peredarannya. Dan ini merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah kiat sukses akademik dan organisasi. Mahasiswa adalah orang terpelajar, orang terdidik, orang yang menyatukan beberapa komponen sehingga ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Sehingga tiga komponen ini menjadi satu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Tapi dalam banyak karakter, mahasiswa sebagai pembelajar sesuai dengan namanya maha dan siswa adalah orang yang paling tinggi pembelajarannya, paling tinggi keinginan belajarnya, tapi kenyataannya Allahu a'lam. Tapi paling tidak, semua orang dan mereka yang belajar menambahkan kebahagiaan, menambahkan kesuksesan. Ada banyak mahasiswa yang hanya mengedepankan aspek akademik. Dari rumah, ke perpustakaan, ke kosan, begitu seterusnya. Siklusnya adalah murni pendidikan. Bahkan lebih banyak ke intelektualitasnya. Bagus. Dan ini menjadi hal penting. Namun demikian, tidak cukup intelektualitas. Kita juga butuh emosionalitas. Ketika kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, ini butuh relasi. Ketika mahasiswa yang sudah berjuang mati-matian mengejar IPK-nya sampai 4,0, ada yang 4,5, oh tidak ya, maksimal adalah 4,0, tertinggi IPK-nya. Tapi kadang itu adalah lebih kepada akademik. Bagaimana bisa mensukseskan antara akademik dan organisasi. Dan juga ada mahasiswa yang hanya organisasi terus. Sehingga akademiknya rendah. IPK-nya 1, begitu ya. Bahkan minus. Ini tentu juga tidak kita inginkan. Baik yang terlalu semangat mengejar akademik atau yang terlalu semangat mengejar organisasi, kedua-duanya itu tentu tidak kita inginkan. Yang kita butuhkan hari ini adalah keseimbangan antara akademik dan organisasi. Yang sampai ada yang hobi betul organisasi, muhibbinnya organisasi, baik organisasi intra ataupun organisasi ekstra, sampai habis waktunya untuk organisasi 24 jam, kalau bisa 36 jam, ya kan? Itu habis waktunya, tidurnya di sekretariat organisasinya. Ini bahkan sampai menjadi MA mahasiswa abadi. Puncaknya setelah semester 14 juga
tidak selesai-selesai. Baik yang hobi terlalu cinta kepada organisasi atau selalu mengedepankan aspek akademik, itu juga harus kita jaga keseimbangannya. Kita butuh moderasi, kita butuh jalan tengah. Organisasi tetap jalan nomor satu, akademik juga nomor satu. Bagaimana upayanya? Maka yang bisa kita lakukan, fa'idha faroghta fansab. Maka ketika satu kegiatan sudah direncanakan, maka rencanakan yang baru, niatkan yang baru. Kenapa demikian? Betapa Al-Quran memberikan isyarat kepada kita, manajemen waktu, wal asri, demi waktu. Tiba-tiba sudah waktunya, tiba-tiba sudah waktu asar, tiba-tiba sudah habis, maka kita manajemen waktu. Atur waktunya, dari pagi sampai siang kuliah, berarti sore ini ada aktivitas untuk melihat, supaya kita cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya, untuk melatih ikut dalam organisasi. Apapun organisasinya, selama tidak bertentangan dengan negara dan agama, silakan latih. Apapun itu namanya, untuk melatih emosional kita, untuk mengenal orang lain. Bukankah kita diciptakan lita'arofu, untuk saling mengenal? Sulit kiranya mengenal satu sama lain ketika kita tidak ikut bergabung dalam organisasi. Terkait dengan organisasi ini belajarlah, cari hobi kita. Yang hobi seni bergabung sama seni, yang hobi skill gabunglah bersama skillnya, yang hobi terkait dengan bagaimana public speaking, latihlah intelektual dan menulis, belajarlah dalam satu organisasi. Ini kita menjadi penting. Jangan sampai waktu kita habis, hari-hari kita habis. Mulai atur, buat schedule. Ada manajemen diri. Atur di rumah, di kamar, di kosan, dimanapun kita, atur supaya kita tetap intelektualnya jalan, akademik jalan, organisasi bisa jalan. Saya kira tidak hanya mahasiswa dalam bentuk formal, mahasiswa alam semesta pun demikian. Harus ada aktivitas keluarga, harus ada aktivitas masyarakat, harus ada aktivitas spiritualitas, harus ada juga aktivitas akademiknya dimanapun kita berada. Maka rencanakan, buat time schedule-nya, atur waktunya, jam berapa kita makan, jam berapa mandi, jam berapa aktivitas akademik, jam berapa aktivitas sosial, jam berapa aktivitas organisasi, bahkan jangan sampai tinggal bagaimana aktivitas spiritualitas kita. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pembelajar alam semesta, apapun status kita, baik status mahasiswa formal atau mahasiswa non formal yang betul-betul mencintai ilmu pengetahuan, butuh tetap meningkatkan kecerdasan intelektualitas, butuh mencerdaskan aktivitas intelektualitas. Yuk, siapkan setelah schedule-nya, atur baca, atur kegiatan emosionalnya, atur kegiatan terencana dalam satu organisasi. Diskusi, jangan hanya ngumpul-ngumpul aja, jangan hanya sendagurau saja. Betul-betul di manajemen ada aspek intelektualitasnya, ada aspek emosionalitasnya, ada aspek sosialnya, ada aspek bahkan fisiknya begitu ya. Kemudian ada aspek spiritualitasnya. Bahkan mahasiswa terutama ini ada aspek politiknya. Belajar strategi, belajar bahasa, bagaimana mengembangkan diri sehingga kita bisa menjadi sukses. Untuk itu, manajemen waktu menjadi penting. Jangan sampai selesai melaksanakan satu aktivitas, kemudian berhenti. Yang kedua, setelah manajemen waktu, belajar terbuka. Menjadi orang, mau sukses organisasi, mau sukses akademik, itu belajar terbuka. Terbuka ini belajar bagaimana kita bisa memahami diri kita. Orang memahami diri kita. Bahkan orang lain pun akan memahami kita. Kita pun akan memahami orang lain. Jangan sampai kita tidak bisa mengenal potensi diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu sebenarnya hobi kita apa begitu ya. Jadi ini menjadi penting. Setelah schedule, kemudian berkumpullah dengan komunitas sesuai dengan hobi, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah kita atur sedemikian rupa, maka yang berikutnya adalah belajar terbuka. Setelah itu belajar komunikatif.
komunikatif adalah satu kemampuan yang harus dilatih. Belajar depan kamera misalnya, komunikatif. Belajar dengan bagaimana berbicara menyenangkan, bagaimana melatih diri untuk menjadi orang-orang yang public speakingnya bagus, sejalan apa yang ada di hati, diekspresikan, bahkan yang dipikirkan. Jangan sampai antara gerak tangan dengan ekspresi wajah ini tidak sejalan. Ini butuh belajar komunikatif. Dan ini adalah soft skill. Butuh latihan terus-menerus. Tidak ada yang langsung lahir dan butuh latihan. Setelah belajar bagaimana kita menjadi orang yang komunikatif, belajarlah teori kepemimpinan, bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ini karakter kita hari ini, mau sukses akademiknya, mau sukses organisasinya, maka belajar tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ini pelajaran betapa seorang pemuda, betapa seorang mahasiswa, bahkan apapun hari ini, pembelajar hari ini membutuhkan semangat, membutuhkan smart, kecerdasan, yang penting juga tanggung jawab. Belajar tanggung jawab, memanajemen waktu, memanajemen organisasi, memanajemen diri, belajar terbuka. Kemudian tentu berikutnya kita belajar bagaimana mengatur mana yang prioritas. Kalau pada aspek akademik kita hanya pelengkap dan memang belum selama ini memang belum pernah izin, mungkin sekali atau dua kali kita izin untuk menjadi top leader dalam organisasi. Tapi ketika sudah aktivitas organisasi dan izin sudah berkali-kali, maka kita fokus akademik supaya terjadi keseimbangan. Jangan sampai yang muncul adalah organisasi terus atau akademik terus, sehingga akademiknya tinggi tapi lemah aspek emosional, lemah aspek relasi, lemah aspek ini sosial. Maka ini kita bangun. Setelah itu kita belajar membangun relasi yang berupa trust, bangun kepercayaan. Sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah, kepercayaan ini tidak gampang. Karena ini berangkat dengan tanggung jawab, disiplin, ketekunan. Maka bagi orang yang dipercaya itu keren sekali. Maka Muhammad ketika remaja sudah dikenal Al-Amin. Dia adalah pemuda yang penuh dengan kepercayaan full dari semua orang. Maka semua percaya kepadanya. Maka ini penting kita jaga untuk menjaga trust, untuk menjaga kepercayaan kepada siapapun sehingga relasi kita baik. Akademik jalan, komunikasi dengan dosen jalan, sahabat jalan, organisasi jalan, ini menjadi keren. Maka ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita menginginkan kesuksesan akademik dan kesuksesan organisasi ini sejalan, berjalan dengan seiring. Nantinya mereka akan menjadi orang yang betul-betul bijaksana. Di mana dia berada, dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tingginya. Di situ ada pendidikan pengajarannya, kemudian di situ ada penelitiannya, di situ ada pengabdiannya. Dia akan menjadi abdi masyarakat, abdi negara, bahkan abdi lembaganya, semuanya. Di samping itu, dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang terus mengabdi kepada di mana dia berada. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk terus menjadi pembelajar alam semesta. Aqulu qauli hadza, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.